Silakan sambut Raja Senjata. Aku bersumpah, Kau! senjataku nggak akan tumpahkan darah lagi. Mulai sekarang aku akan melindungi keluargamu. Kasih tahu aku, di mana uangnya, sayang? Kamu aman, aku ada untukmu. Hanya tempat bobrok seperti ini yang mau pekerjakan badut. Apa maumu? Lapangan tembak ini, bagaimana agar kamu bisa pergi? Kalau menang, lapangan ini jadi milikmu. Kalau kalah, Mau menembak untuk kami? Sadar diri, tukang. Ayo lakukan, Tukang. Ini waktumu untuk bersinar. tentu saja. Apa-apaan ini? Dia mengenai pusat pasaran. Apakah Raja Senjata sudah kembali? Kupikir dia cuma orang gak penting yang kerja di lapangan tembak. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Sentuh mereka lagi. Kubuat kau menderita dengan cara yang gak bisa kamu bayangkan. Kamu panggil aku tukang rendahan. Tapi ini aku, Raja Senjata. Target sudah kelihatan. Apa? Jaraknya sekitar 4.000 meter. Itu terlalu jauh. Batalkan saja. Aku yang tembak. Anginnya pelan. Aku naikkan 3,4 mil, geser MOA 0,7. Kak, ini bukan soal angin. Kita cuma punya satu tembakan. Kalau meleset, posisi kita akan ketahuan. Satu tembakan, satu musuh. Oh, astaga, Kak. Kamu berhasil. 4.000 meter. Kamu baru cetak rekor dunia baru, bro. Mereka nggak panggil kamu Raja Senjata tanpa alasan. Raja Senjata. Kalian tahu aku bukan tipe yang peduli gelar. Jadi, apa selanjutnya berhubung misi sudah selesai? Hah? Aku habiskan seluruh hidupku di militer. Begitu aku lepaskan seragam ini, aku cuma mau balik ke lapangan tembakku, putriku, cucuku, dan gantikan waktuku yang terbuang. Tenang saja. Aku juga bakal kangen kamu, bro. Kau! Iya, dia memang. Udah begitu. Tunggu saja. Hari ini kita hormati pahlawan nasional, seorang penembak jitu yang sudah bela demokrasi kita, selamatkan banyak nyawa, dan membuat musuh-musuh kita gentar. Dia kini pegang rekor untuk tembakan terjauh dalam sejarah. Raja Senjata yang legendaris. Sekarang, Presiden Bradford akan menyerahkan tanda kehormatan kepada pahlawan kita. Terima kasih. Terima kasih. Tapi simpan tepuk tangan kalian untuk pahlawan kita. Ini adalah penampilan publik pertamanya. Ayo sambut sang penembak legendaris, Raja Senjata. Yang mereka bicarakan hanya rekor yang sudah kupecahkan. Tapi nggak ada yang ingat kamu, orang yang mati demi wujudkan itu. Aku sudah capek, Louis. Aku bersumpah, senjata aku nggak akan tumpahkan darah lagi. Aku akan lindungi keluargamu dengan nyawaku. Kamu bisa istirahat dengan tenang. Berita terbaru, beberapa detik sebelum dia terima tanda kehormatan, Raja Senjata menghilang.
Carl, bisa bantu aku bongkar senjata lagi? Nggak hari ini, nak. Aku janji pada ibumu untuk cek persediaan amunisi. Aku periksa senjata barunya, daftar ceknya ada di mejamu. Terima kasih. Kerja bagus, Carl. Apa-apaan ini? Dasar sialan. Kenapa mantan suamiku ada di sini? Nggak apa-apa. Kenapa lapangan tembak ini nggak punya apa-apa selain barang rusak? Benny, ngapain kamu di sini? Kenapa? Nggak boleh mampir dan menyapa istriku yang cantik dan mungkin dapat pelukan dari putriku? Hei Rebecca, Sudahlah, berhenti, oke? Kita sudah cerai bertahun-tahun. kamu nggak berubah sedikit pun, masih saja perusak suasana. Hei sayang, aku tahu kamu kangen ayahmu, iya kan? Nggak apa-apa. Benar-benar anak manja, nggak tahu terima kasih. Sama saja seperti ibunya, ha? Sekarang lihat kalian berdua. Baru beberapa tahun cerai, kamu sudah bersama tukang lokal. Astaga, ternyata standarmu turun banget ya. Carl itu karyawanku, nggak lebih. Lagian, sudah kubilang berkali-kali, aku nggak akan bayar utang judimu. Sekarang aku tahu kamu punya uang simpanan, makanya kamu nggak tuntut tunjangan. Jadi lakukan hal yang benar dan kasih bagianku. Nggak, aku nggak ambil uangmu, karena aku nggak mau bajingan kayak kamu dekat putriku. Kalau gitu bayar saja. Atau aku bakal datang ke sini setiap hari. Mungkin aku bakal lapor pelanggaran keselamatan, biar polisi awasi kamu dan kita lihat berapa lama kamu bertahan di bisnis ini. Paling juga nggak lama. Kamu nggak akan dapat sepeser pun. Oke, baiklah. Hei Rebecca sayang, gimana kalau ayah jemput kamu dari sekolah setiap hari mulai sekarang, biar kita bisa punya lebih banyak waktu bersama, oke? Coba saja kamu sentuh putriku. Jane sayang, sekarang nyalimu gede juga ya. Mau ngapain kamu? Tembak aku di depan putrimu sendiri? Ibu, Jane, turunkan pistolnya, itu yang dia mau. Dia mau mancingmu. Ayo Jenny, kamu tahu aku ini penembak kelas B kan? Aku bisa lihat dari tatapan matamu sekarang. Kalau kamu nggak bakal tarik pelatuk itu. Kamu yakin soal itu? Ya, aku suka taruhan. Ibu! Jin, hei kamu, jangan bergerak, oke? Tetap di situ. ibu, Sekarang dengar sayang, kasih tahu ayah di mana uangnya disimpan. aku nggak tahu. Kalau begitu, ayah bakal kasih kamu sedikit bantuan. Pikirkan baik-baik sekarang, oke? Jangan sakiti ibuku. Kalau begitu tinggal bilang di mana uangnya sayang. Ibu, Apa dia membidik ke pelatuknya? Maksudku presisinya itu. Hei, ayo, kamu gak apa-apa? Hei, tenang saja, aku ada untukmu. Apa? Kamu barusan coba menembakku, ha? Ya, aku kasih tahu kawan. Kamu meleset. Kalau aku beneran mau menembakmu, kamu sudah mati. Kamu pikir kamu menakutiku? Semua orang di sini tahu aku penembak kelas B. Kamu sama sekali nggak menakutiku. Bagaimana biar kamu mau pergi? Ayo kita pakai cara lama. Lihat pistol ini. Aku menantangmu untuk adu merakit senjata. Siapa yang paling cepat bongkar, rakit kembali pistol ini, dan tembak duluan, menang. Kalau kamu menang, aku pergi. Kalau aku menang, kamu potong jari yang tadi kamu pakai untuk menarik pelatuk. Setuju. Enggak. Carl, nggak boleh, dia terlatih secara profesional. Kalau begitu sayang, serahkan saja uangnya, Jenny. Itu saja yang harus kamu lakukan. nggak apa-apa ibu, kau bisa atasi ini. Aturannya sederhana. Bongkar,
lalu rakit kembali. Ya, tembak duluan menang. Di posisi. Siap? Mulai. Sudah tertinggal ya. Sial. Astaga. Magasinmu jenius. Maksudmu senjata itu terisi? Kamu kalah. Nggak mungkin, oke? Aku penembak kelas B. Kamu cuma tukang. Maksudmu? Aku tahu gerakan itu. Ayahku ajari aku trik itu. Kenapa dia bisa tahu? Carl, kamu keren sekali. Kamu pahlawanku. Tahu nggak aku mau ngomong kosongmu, bocah? Jangan harap kamu... Oh, sial. Ini belum selesai. Hei, kamu dengar aku baik-baik sekarang. Kalau kamu sentuh mereka lagi, ku buat kamu menderita dengan cara yang gak bisa kamu bayangkan. Berulang-ulang sampai kamu mohon agar aku berhenti. Kamu nggak mau aku dekat-dekat mereka lagi? Oke, aku nggak akan dekat-dekat mereka lagi. Pergi jauh-jauh dariku, orang aneh. Hei, kamu terluka? Carl, kamu hebat. Astaga, aku bahkan gak mau pikirkan apa yang akan terjadi kalau kamu gak di sini. Kamu berdarah? Au, aku baik-baik saja. Nggak apa-apa, oke? Aku ambilkan perban. Terima kasih. Sayang, kamu masuk dulu biar Carl bantu ibu ya. Oke, Oke, aku sayang kamu. aku sayang ibu. Iya, sayang. Gak terlalu parah. Baguslah. Hei, apa ada sesuatu yang gak kamu ceritain? Hanya saja... Jen, Pak Chris baru kita. Dia adalah Chris Redford, pelatih tim menembak nasional. Ayo Kapten, ini kesempatan buat mengesankannya. Ini Chris Redford yang lagi kita bicarakan. Dia penembak kelas A. Dan cuman ada 100 orang di dunia yang setara dengannya. Bisa bayangkan sehebat itu? Selalu ada yang lebih hebat. Bahkan di antara semua penembak elit itu, kamu gak akan temukan penembak yang lebih hebat dari Raja Senjata, yang terbaik di dunia. Lakukan yang terbaik hari ini. Oke, tapi ingat ini kesempatan untuk belajar dari salah satu yang terbaik. Chris Redford, letnan kelas 2 yang cuma kebagian tugas memelihara senjata. Dia melatih tim menembak nasional. Oh, hei, jangan pergi dulu. Lihat, hari ini penting buat kita. Kalau Pak Chris bisa dukung kita, kita bakal aman. Jadi tetap di sini, jaga-jaga saja. Jaga-jaga apa? Si pecundang ini, Jen, jujur aku gak tahu kenapa kamu mempertahankan dia. Jane, dia baru bersama kita setahun. Dan hari ini sangat penting. Maksudku kita nggak bisa ambil resiko. Iya, dia memang jago nyapu lantai dan bersihkan laras, tapi hanya itu. Serahkan saja pada para profesional. Berhenti meremehkan, oke? Kalau ini bagian dari kita. Lagian dia butuh pengalaman, jadi bersikap baiklah. Oke, siap-siap. Aku akan bawa Pak Chris berkeliling. Ingat, kalau kita bisa mengesankan dia, kita bakal untung besar. Permainan dimulai. Sadar diri, tukang. Jangan mencoba membuat keributan. Tetap tenang kalau mau menembak dengan benar. Aku profesional. Aku nggak butuh saran dari tukang. Urus dirimu sendiri. Kamu pikir kamu lebih tahu daripada kapten kita? Kamu bahkan belum pernah menembak di sini. Orang kayak kamu mungkin gak paham, tapi ini penting banget buat kami. Sebaiknya kamu jangan kacaukan. Ini Alex, kapten klub menembak kami.
Dia penembak terbaik yang kami punya. Lihat dan belajar, Tukang. Lumayan. Tembakan yang bagus, aku rasa yang bagus. 9 semua. Kamu memang yang terbaik. Aku profesional. Gak seperti seseorang yang mungkin gak bakal kena target. Kapten, tunjukkan siapa bosnya. Ya, lihat dan belajarlah, Tukang. Giliranmu, Tukang. Perbaiki rongsokan ini. Ayo lakukan, Tukang. Ini waktumu bersinar. Bersinar. Lihat betapa kotor tangannya. Yang bisa dia buat bersinar cuman senjata. Bukankah Carl paling keren? Tentu saja, kalau kamu 6 tahun. Secepat itu? Enggak mungkin kamu perbaiki apapun. Di mana teropong bidiknya? Jangan tertipu oleh terkecilnya, nak. Hei, sebentar lagi bakal macet lagi. 3 tembakan. Maksimal. Hei, Carl, mungkin cek sekali lagi saja biar nggak gagal sekarang. Gimana kalau kamu coba tembak dulu? 3 tembakan dan aku akan pakai. Jangan pikir bisa permalukan aku. Apa tanpa teropong bidik? Poin syuting di jarak 50 meter. Kamu pikir bisa kena apapun? Dari jarak segini? Apa-apaan ini? Tembakannya kena pusat sasaran. Wah. Itu nggak macet. Itu tembakan hoki. Maksudku kamu meleset 3 tembakan terakhir. Dari cara berdiri dan posturnya, dia jelas sudah dilatih secara profesional. Dia sudah di sini setahun penuh. Kenapa aku nggak pernah sadar? Apa itu benar cuma tembakan hoki? Astaga, beraninya kamu buang peluru. Dan waktu berharganya Pak Kris. Pak Kris, dia cuma tukang yang bantu-bantu di lapangan. Maksudku, kami nggak akan buat kesalahan begini. Cuma tempat bobrok seperti ini yang bakal pekerjakan badut. Tapi, kurasa cuma mereka yang mampu bayar. Oh, Pak Kris, sayang sekali. Kamu jauh-jauh datang untuk nonton sirkus. Apa ini orang terbaik dari klub menembakmu, keponakan? Kamu nggak disambut di sini, Matthew. Wah, Jen, kamu beneran buat tempat ini jadi tempat sampah. Kalau saudaraku Louis masih hidup, dia pasti akan kecewa. Ayahku pahlawan. Jangan kurang ajar. Kamu tidak pantas menyebut nama ayahku. Ngapain kamu kesini? Aku kesini untuk menghormati saudaraku, sang pahlawan yang gugur, dan melihat berapa sebenarnya nilai lapangan tembak yang bobrok ini. Aku nggak jual, jadi kamu boleh pergi. Bukan aku yang akan pergi dari sini. Ini surat pinjaman yang ayahmu ambil untuk bangun lapangan tembak ini. Dan juga tanah ini sebagai jaminannya. Kamu memang sudah bayar minimum bertahun-tahun. Tapi bunganya itu akan terus naik. Itu bukan urusanmu. Aku membeli bank yang sudah membiayaimu. Jadi aku ini kreditur barumu. Kamu memang bajingan. Tempat ini kebanggaan ayahku. Dan aku lebih baik bangkrut daripada jual ke kamu. Satu kata dariku, dan tanah ini akan dilelang. Lapangan tembak ini akan jadi milikku.
Kamu dan orang-orangmu bisa bereskan barang kalian dan segera pergi. Matthew, kenapa kamu tega begitu? Kamu tahu seberapa keras ayahku bekerja Oh, untuk... sudahlah. Jangan bilang pamanmu nggak pernah kasih kamu kesempatan. Dengan Pak Chris ini di sini, bagaimana kalau kita selesaikan dengan sedikit pertandingan? Apa maumu? Kalau kamu menang, lapangan tembak ini milikmu. Aku bahkan biayai renovasinya. Kalau kamu kalah, lapangan tembak ini jadi milikku selamanya. Setuju. Kalau begitu sepakat. Kalau kita kalah, apa kita bakal diusir? Jangan khawatir, sayang. Itu gak akan terjadi. Jangan mundur sekarang, Jane. Pak Chris, sebagai pelatih tim nasional, kami merasa terhormat kalau kamu jadi juri pertandingan ini. Jangan khawatir, Ibu. Kita punya Carl. Dia cuma bakal memperlambat kita. Aduh, sia. Kita buat jadi 3 babak. Babak pertama, trap shooting. Total ada 15 target tanah liat. Silakan pakai senjata apapun. Kami sediakan 15 peluru. Orang yang tembak target paling banyak dalam waktu paling singkat menang. Oh, babak pertama sudah pasti kita menang. Kapten Alex pernah pegang rekor di tanah air untuk trap shot. Sia. Itu Ned Foster, dia penembak jitu kelas B. Dia cuma cowboy. Apa hebatnya? Jen, serahkan babak pertama padaku. Ya, kamu pasti menang yang ini. Oke teman-teman, walau dia cuma penembak jitu kelas B, dia pernah kalahkan penembak kelas A 2 kali dalam trap shooting. 2, penembak kelas A. Dia punya keahlian khusus dan itu trap shooting. Mungkin kita bisa pakai dia untuk uji coba dulu. Babak pertama, Carl, giliranmu. Tukang itu, dia bukan anggota tim. Bukannya kita harusnya kirim kapten kita? Jen, dia jago memoles senjata, bukan menembak. Ayolah, ini taruhannya besar. Dia mungkin bakal panik sampai ngompol. Jane, kamu serius? Kamu kirim orang gak berguna begitu? Apa timmu isinya pecundang semua? Sia. Ini tadi cuma pemanasan. Aku bahkan belum tunjukkan kartu trufku. Kalian tahu, Nate cuma pemanasan. Dia lebih hebat daripada beberapa penembak kelas A. Kamu nggak ngerti ya, kalau orang nggak penting itu kalah, Jen bakal bilang itu karena dia cuma tukang. Dia sudah punya alasannya. Untung ayahmu nggak di sini buat lihat kamu hancurkan lapangan tembaknya. Mau menembak untuk kami? Jen, ayolah, biar aku saja. Dengar, kita harus hati-hati. Kamu lihat sendiri level Nate, jadi berhenti mengeluh. Perhatikan setiap gerakannya. Oh, jadi itu rencananya. Jen merasa aku terlalu hebat buat lawan cowok pemanasan. Pecundang itu beneran pikir Jen percaya padanya. Aku nggak mau buang-buang waktuku, oke? Kalian beneran kirim tukang itu? Hei tukang, nggak semua orang punya kesempatan kalah dari penembak jitu kelas B. Anggap saja itu kehormatan. Mungkin akhirnya dia akan anggap kita penembak jitu beneran. Padahal dia cuma pemoles senjata. Apa dia pikir dia hebat? Jane, kamu yakin? Lawanmu itu penembak kelas B. Aku sudah putuskan. Oke, para peserta, pilih senjata kalian. Dia beneran maju. Aku nggak tahu dia itu berani atau cuma bodoh. Aku bukan datang buat tindas anak baru. Apalagi pesuruh sepertimu yang bahkan gak layak poles senjataku. Jadi silakan saja kamu boleh pilih duluan. Apa? Senapannya ada tepat di sana dan dia malah pilih pistol. Mungkin karena dia nggak tahu cara pakai senapan. Pecundang itu bakal permalukan kita. Terutama ibumu. Aduh,
apa aku salah pilih dia? Bagus. Kukira ini akan jadi acara yang membosankan. Untungnya, kalian bawa badut buat menghibur kita. Carl, apa yang kamu pikirkan? Jangan bilang kamu serius. Kamu beneran gak mau ambil senapan itu? Terlalu berisik buat telingamu yang rapuh? Enggak, buat hal semudah ini, senapan itu berlebihan. Oh, jangan bilang aku gak peringatkan. Lihat ini, aku cuma punya satu mata. Bayangkan betapa jeleknya kalau aku punya dua, kan? Ned Foster, isi dan bersiap. Itu Ned Foster. 15 dari 15. Kurang dari 20 detik. 15 dalam 20 detik? Bukannya dia lupa satu peluru? Enggak, dia sengaja lakukan itu. Dia bahkan sisihkan satu peluru untuk jatuhkan dua target sekaligus. Dia penembak kelas B. Nggak mungkin. Itu performa kelas A, menurutku sih begitu. Enggak, tujuannya untuk ganggu Carl. Dia mencoba untuk buat Carl panik. Bagaimanapun dia nggak punya peluang sama sekali. Kemari. Kenang-kenangan biar kamu ingat aku. Sesuatu untuk ingat hari kamu dihancurkan. Atau lebih bagus lagi, tembak kepalamu sendiri. Setelah kamu malu habis-habisan. Hah? Carl, giliranmu. Lakukan dalam 17 detik. Net levelnya beda di saat ini. Yang bisa dia lakukan cuma hindari situasi memalukan ini. Enggak. Biarkan dia coba. Nggak sabar tunggu dia permalukan dirinya. Dia sudah so hebat terlalu lama. Sudah saatnya seseorang membuatmu sadar diri. Jen akan segera tahu dirimu yang sebenarnya, yaitu tukang gak becus. Belum terlambat untuk ganti senjata, kawan. Aku bahkan akan pura-pura nggak lihat. Jen, suruh dia menyerah saja. Aku akan jadi penopang tim. Kita akan menang di babak berikutnya. Mungkin aku terlalu banyak nuntut dirinya. Carl bisa melakukannya. Aku percaya padanya. Coba kalian lihat, dia punya penggemar. Ibunya seharusnya ajari kamu agar gak percaya sama pria jahat. Carl nggak akan bohong padaku. Dia bukan pria jahat. Kamu yang jahat. 17. Apa maksudnya? Lihat, pecundang itu kayaknya udah nggak waras. Hah? Untuk apa dia tutup mata? Untuk apa dia tutup mata? Apa terlalu pengecut untuk melihat dirinya gagal? Sial, dia mau tutupi air matanya. Dasar cengeng. Ned lakukan dengan satu mata, jadi dia harus lakukan tanpa mata. Kalau dia beruntung dan kena beberapa, dia bisa pertahankan aksi menyedihkan itu. Tepat sekali. Kalau dia kalah, dia tinggal bilang nggak bisa lihat. Itu alasan yang sangat sempurna. Mungkin dia nggak sebodoh kelihatannya. Dia sudah rencanakan. Dia kena sasaran. Belas dari 15 dalam 17 detik. Apa yang barusan aku lihat? 17 detik. Itu yang dia tulis di tanah. Dia prediksi skornya sendiri dan tembak dengan mata tertutup. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia adakan suara? Siapa orang ini? Pemenang babak pertama adalah Carl. Oke. 17 detik seperti yang kamu minta. Aku tahu kamu pasti bisa. Kamu bisa lakukan dalam 17 detik. Astaga, Carl, kamu beneran berhasil. Biasa saja. Dia pasang perangkap di sini. Dia tahu persis jalur yang dilalui targetan Harriet.
Maksudku sesulit apa? Hafal lintasan dan waktunya. Iya, dia cuma punya trik murahan, bukan punya kemampuan. Hei, apa-apaan barusan itu, ha? Aku sudah bayar mahal untuk rekrut kalian. Pak Dia, mana ku tahu kalau si tukang ternyata jago nembak. Hei, gimana kamu lakukan itu? Simpan saja alasanmu, pulang ke peternakanmu dan sekop kotoran kuda. Baiklah, aku gak mau bersikap baik lagi. Saatnya keluarkan senjata adalah. Nona Rachel, ini adalah suatu kehormatan. Astaga, bukankah itu janda hitam? Rachel Fisher kan? Kelihatannya begitu. Kudengar dia tembak mati suami pertama dan keduanya. Warisi kekayaan mereka, dapat uang asuransi dalam jumlah besar. Astaga, bagaimana dia bisa lolos? Kedua kasus dinyatakan sebagai bela diri. Pembunuhan yang dapat dibenarkan. Entah bagaimana dia berhasil balikan keadaan. Jadi, apa ada yang mau main? Oke, sekarang taruhannya sudah naik. Sudah waktunya kirim kapten keluar. Dengar itu, kapten kami akan menang dengan bakat. Bukan trik lama yang sudah basi. Penembak sejati gak akan andalkan aksi Nora seperti itu menembak dengan mata tertutup. Yang penting itu, hati tetap tenang dan tangan stabil. Catat itu, kawan. Begitu caranya penembaknya itu beneran. Astaga, Nona. Kamu yakin bisa buka senapan dengan tubuh seperti itu? Kamu belum tahu ya? Kamu sebenarnya tahu nggak siapa lawanmu? Percaya padaku. Aku gak seperti dua mantan suaminya itu. Dengan pakai trik penggoda, gak mempan padaku. Benarkah? Gimana kalau aku bilang dia itu partner rahasia Raja Senjata? Sejak kapan aku punya partner? Raja Senjata punya partner. Seorang wanita? Tunggu, Mateo. Apa dia benar berlatih dengan Raja Senjata? Tentu saja, dia hampir kuasai semua kemampuan Raja Senjata. Artinya, segera gelar Raja Senjata akan jadi miliknya. Jin, kamu kira Metu lagi menggertak? Matthew itu pedagang senjata besar. Dia juga punya kontrak dari Pentagon dan koneksi di pasar gelap. Tapi dia pun nggak akan sembarangan pakai nama Raja Senjata. Aku rasa begitu. Jadi maksudmu itu benar? Terus kenapa? Dia tetap cuma perempuan. Hei, jaga sikapmu. Kehormatan besar partner andalan Raja Senjata ada di lapangan tembak kita, oke? Nona Rachel, selamat datang di lapangan tembakku. Kalau sudah tahu siapa aku, jangan buang waktuku. Menyerahlah. Salah satu gerakan khas Raja Senjata adalah tembak sasaran yang terhalangi rintangan. Nggak ada yang tahu bagaimana dia lakukan itu. Apakah kamu bisa? Itu cuma legenda urban konyol. Mana mungkin bisa kena target. Yang terhalangi itu. Aku bisa tunjukkan, tapi kurasa orang-orang di sini belum siap untuk pertunjukan yang begitu menghibur. Terserah kamu. Tapi kalau kamu beneran partner andalan Raja Senjata, kamu harus buktikan. Untuk babak kedua, ditentukan oleh satu tembakan. Tantangan putaran kedua adalah mengenai target itu lebih dari 500 kaki jauhnya dari senjata apapun yang dipilih. Tanpa teropong bidik, tanpa bidikan. Nilai tertinggi menang. Tapi kalau seperti itu, kayak undian. Bagaimana? Apa mungkin mengenai target itu dari sini? Mereka cuma punya satu kesempatan untuk tembak tanpa bidikan. Dari sejauh ini, lupakan soal kena pusat sasaran. Ada penembak kelas A yang bahkan nggak bisa dekati itu. Sepertinya kalian ingin lihat tembakan khas Raja Senjata. Hanya ada dua cara untuk kena pusat sasaran. Pertama, pilih senapan berkaliber tinggi yang begitu kuat hingga bisa menembus ban dan kena pusat sasaran. Yang kedua, tembakan khas Raja Senjata. Kalau beruntung, mungkin aku akan pilih cara kedua. Kalau mau menyerah, lakukan sekarang. Begitu kamu lihat kemampuanku, kamu nggak akan punya waktu. Ayolah. Kamu beruntung kalau bisa kena target. Yang terakhir ngomong begitu padaku, berakhir peluru di kepala. Ya sudah. Wanita duluan. Hei, jangan remehkan dia. Kita nggak boleh kalah sekarang. Ayolah, lihat dia. Dia bakal terpental kena recoil. Asalkan aku kena target, kita aman.
Pria selalu pikir pakai dengkul. Wah, apa-apaan ini? Dia kena. Sepertinya dia benar belajar dari Raja Senjata. Astaga, dia benar-benar berhasil. Pelurunya memantul di posisi yang sempurna. Itu bukan keberuntungan. Salah satu sudut atau kecepatan dikit saja dia pasti meleset. Itu beneran gila. Aku nggak percaya aku saksikan trik Raja Senjata secara langsung. Kau pikir itu cuma mitos? Sayang sekali. Kau pikir dia mungkin bisa tembak gaya tembak andalanku. Kapten, apa kita masih punya peluang? Aku bisa saja bersikap baik dan kasih kalian kesempatan. Tapi kita tahu siapa yang akan menang. Gak ada orang lain di sini yang bisa mengenai target. Sebaiknya kita menyerah saja. Dengar, kamu penembak terbaik di kota. Kalau kamu kalah, setidaknya kalah sambil berusaha. Kamu gak paham? Ini mustahil. Kalau aku pakai senapan kali bertinggi untuk tembus ban, akurasi tetap akan meleset. Beruntung kalau dapat angka 9. Kalau mau menyerah, lakukan saja sekarang. Karena aku punya janji untuk sesi spa. Serius? Gak ada satupun dari kalian yang bisa menang lawan janda hitam. Terima kenyataannya, Jane. Gak ada gunanya kamu mencoba. Tanda tangani saja. Dan serahkan lapangan tembak ini padaku. Semuanya, lapangan sudah tamat. Apakah Matthew bersedia menampung kita? Hei kamu, jaga ucapanmu. Jane ada di sini. Dia sebentar lagi akan didepak. Kalau kita mau selamat, kita harus berpihak ke tim yang menang. Maaf sayang, ibu sudah berusaha pertahankan lapangan tembak kakek selama mungkin. Sepertinya takdir punya rencana lain. Kalau kamu sebaiknya ikut mereka, Matthew mungkin biarkan kamu tetap kerja. Enggak, Ibu. Wanita itu bilang dia partner andalan Raja Senjata. Aku rasa aku tahu siapa Raja Senjata itu. Dia orangnya. Jangan mengada-ada. Kenapa Raja Senjata bekerja di lapangan tembak kita? Tapi aku yakin itu Carl. Jangan menyerah dulu. Aku masih belum mencobanya. Dia lagi. Pria ini pasti lebih dari yang terlihat. Oh, wow. Lihat dirimu, Pak Tukang. Mau kalahkan aku pakai pistol itu? Itu rencananya. Apa kamu bisa lihat targetnya? Kita kena angka 10. Atau kamu pikir bisa tembus ban-ban itu dan kena pusat sasaran dengan peluru kaliber 9 mm? Pak Matthew, tukang ini selalu berlagak hebat. Ya, dia bisa beberapa trik norak. Tapi sekedar itu. Kalau Jen gak kasih dia kerjaan di sini karena kasihan, dia sudah membusuk di jalan. Ya dia menang sebelumnya, tapi pakai trik bodoh. Terus kalian lihat betapa baiknya dia sama Rebecca. Aku yakin karena dia mau goda ibunya. Cukup. Jangan ganggu dia. Ada yang gak beres di sini. Oh, astaga. Dia pasti tembakan 3 peluru terakhir lewat lubang peluru pertama. Sepertinya sudah waktunya pahlawan ini selamatkan keadaan. Saatnya nonton badut ini permalukan dirinya habis-habisan. Seseorang rekam ini. Ini bakal jadi klip kilaf yang luar biasa. Bodoh sekali. Kok aku enggak... Enggak. Ibu, ibu harus percaya pada Carl. Dia Raja Senjata. Oh, ini adalah hal yang paling lucu yang pernah aku dengar. Kalau dia Raja Senjata, aku kedatangan Yesus yang kedua. Rebecca sayang, kamu mengada-ada. Raja Senjata? Nah, kamu mungkin harus tutup mata. Idolamu akan berubah dari pahlawan jadi pecundang dalam sekejap. Apa dia beneran mau lakukan ini? Sungguh aneh banget.
Dia cuma mengulur dan hanya buang-buang waktu kita saja. Janda hitam dibimbing langsung oleh Raja Senjata. Si bodoh ini sama saja seperti menembak dari seberang Samudra Pasifik. Ini bakal seru. Aku percaya padamu, Carl. Peserta kedua, siapkan diri. Perhatikan baik-baik, kamu cuma akan lihat ini sekali. Tembakanmu tadi bukan tembakan khas Raja Senjata. Ini yang asli. Apa-apaan ini? Itu nggak mungkin. Momentum dan putaran ekstrim membuat peluru itu berbelok. Ini adalah yang beneran. Tembakan legendaris seperti itu cuma bisa dilakukan oleh Raja Senjata. Semua yang kamu bilang tadi salah. Dia kena pusat sasaran setiap kali. Begitu sempurna. Hingga 3 tembakan lainnya masuk ke lubang yang sama. Bahkan gak tinggalkan bekas. Gerakan seperti itu. Apa mungkin? Apakah kamu? Ketenangan itu, keahliannya, pria ini, Raja Senjata yang asli. Yeay, sudah kuduga. Carl itu Raja Senjata. Ya, pasti begitu. Ini Raja Senjata. Pemenang babak kedua adalah Carl, Raja Senjata. Dia Raja Senjata yang asli. Astaga, aku baru saja permalukan diri di depan yang terbaik. Raja Senjata sudah kembali. Akhirnya aku temukan dia. Apa yang dilakukan Raja Senjata di tempat seperti ini? Aku nggak menyangka kalau dia orangnya. Barusan dia cuma tukang biasa. Bagaimana kalau ini cuma terkotornya? Enggak, tapi siapa lagi selain Raja Senjata yang bisa belokkan peluru? Maaf, Pak, aku nggak tahu kamu Raja Senjata yang asli. Aku nggak seharusnya ngaku sebagai partnermu. Oh, mimpiku itu berlatih di bawahmu. Akan kulakukan apa saja. Dasar wanita menjijikan. Beraninya memakai nama Raja Senjata demi keuntungan pribadinya. Dasar penipu gak berguna. Bisa-bisanya aku tertipu olehmu. Sekarang dengarkan aku. Kamu akan tanggung akibatnya. Pak Raja Senjata, selama ini aku sudah mencarimu bertahun-tahun. Aku bukan Raja Senjata. Bukan. Bagaimana kamu lakukan itu? Mungkin cuma tembakan beruntung. Hei kamu, Pak Raja Senjata. Tolong kerja denganku. Aku akan setujui syarat apapun. Sudah aku bilang, aku bukan Raja Senjata. Kami menang 2 babak, sekarang waktunya kamu pergi. Iya tentu saja. Hubungi aku kapanpun. Seperti yang kita sepakati, aku nggak akan sentuh lapangan tembak ini lagi. Jadi kamu dan ayahku dulu teman satu pasukan. Kamu juga bilang dia meninggal karena dirimu. Ya, itu benar. Kalau saja aku dengarkan dia, posisi kami mungkin akan ketahuan. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Kamu berharap aku merasa terima kasih atas semua yang kamu lakukan di sini sejak dia meninggal? Atau kamu lagi minta maaf? Aku merasa kamu perlu tahu faktanya. Oh, faktanya? Ya, faktanya itu. Ayahku mati saat menyelamatkanmu. Lihat dirimu. Sembunyi identitasmu sebagai Raja Senjata dan menghabiskan hidupmu di lapangan tembakku. Apa kamu cuma bantu aku untuk mengurangi rasa bersalahmu dan puaskan rasa sok pahlawanmu itu? Dengar, Jen. Maaf. Enggak, minta maaf gak akan buat dia hidup kembali. Kalau aku bisa pilih, lebih baik aku mati daripada dia. Kamu pikir dengan kamu bilang begitu, aku akan merasa lebih baik? Kalau ayahku sudah mati dan gak ada yang kamu lakukan bisa mengubah itu. Jen, dengarkanlah aku. Aku tahu aku bukan dia. Dia pria yang jauh lebih baik dariku. Tapi dukung kamu dan Rebecca lindungi lapangan tembak. Itu segalanya bagiku. Itu yang Louis inginkan. Oh, diamlah. Berhenti bicara. Oke, baiklah. Maafkan aku. Aku
Aku nggak mau lihat kamu lagi. Jadi, apa selanjutnya setelah misi terakhirmu selesai? Aku habiskan seluruh hidupku di militer. Begitu aku lepaskan seragam ini, aku cuma mau balik ke lapangan tembakku, putriku, cucuku. Kamu baru cetak rekor dunia baru, loh. Mereka nggak panggil kamu Raja Senjata tanpa alasan. Raja Senjata. Aku akan simpan pistol ini sebagai tanda persahabatan kita. Aku sayang kalian, tapi kalau kalian coba tinggalkan aku lagi, aku nggak bakal sebegini. Hei Carl, lihat ini. Video tembakanmu jadi viral dan ditonton lebih dari 100 juta kali. Carl, kamu mau kemana? Aku cuma mau liburan sebentar saja, oke? Carl, kapan kamu pulang? Aku cuma mau bilang terima kasih. Sudah bantu kami pertahankan lapangan. Sudah nggak masalah. Ibu dan aku akan tunggu kamu di sini. Saat kamu pulang, tolong jadi ayahku. Saat kamu pulang, tolong jadi ayahku. Jangan bilang begitu. Tapi Carl itu ayah yang selalu kuinginkan. Hei, kamu. Oke. Kamu harus janji ke Linking kalau kamu akan dengarkan ibumu selama aku pergi, oke? Jadi di mana tukang terkenal yang juga penembak jitu itu? Kamu Carl? Aku Hank. Aku datang untuk mengundangmu bergabung dengan organisasi kami yang terpilih. Yang terpilih? Maksudmu tim pembunuh paling mematikan di dunia? Haha, jadi kamu sudah dengar tentang kami? Dengar, orang-orang aku bisa kasih kamu apapun yang kamu butuhkan. Sumber daya, koneksi, senjata. Belum lagi uang tunai. Anggap saja ini hidangan pembuka untuk tunjukkan ketulusan kami. Begitu kamu jadi bagian dari kami, kamu akan hasilkan banyak uang dari setiap tembakan yang kamu lepaskan. Maksudku uang lebih banyak dari yang bisa kamu hitung. Terima kasih. Tapi menembak untuk membunuh sudah berakhir. Apa gunanya senjata kalau bukan untuk membunuh? Apa kamu sia-siakan bakatmu menembak pelat baja di lapangan tembak? Sudah aku bilang dengan jelas. Bertahun-tahun lalu aku sumpah senjataku gak akan tumpahkan darah lagi dan itu janji yang ingin kupegang. Sekarang silakan pergi. Apa alasannya? Uangnya kurang? Jangan malu kawan, sebutkan saja hargamu. Semuanya selalu tentang uang. Kamu mau lebih? Masih belum cukup? Hei, berhenti! Keluar dari propertiku. Ini negara dengan hak bela diri dan aku sumpah akan kutembak kamu. Hei cantik, tukang ini pacarmu ya? Kamu lagi lindungi kekasihmu. Jangan coba-coba. Lumayan. Refleksmu cukup bagus, tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aku punya 5 penembak jitu yang berjaga di lapangan ini. Kalau kamu tarik pelatuk itu, kamu, pacarmu, anakmu, dan semua orang di lapangan ini akan mati sebelum kamu bisa berkedip. Jane, tenanglah. Ayo, tunjukkan kemampuanmu. Kamu kira kamu bisa lindungi mereka? Jane. Oke, cukup bercandanya. Kamu kira aku bawa penembak jitu? Aku cuma menggertak, bodoh. Kamu bilang senjatamu nggak akan tumpahkan darah lagi. Oke, kayaknya kamu cuma bisa diam melihat orang-orang yang kamu cintai menderita. Dengar, aku cuma kerja gak ada hubungannya sama mereka. Kamu pikir aku nggak tahu? Aku cuma tunjukkan apa yang akan terjadi kalau ada yang halangi aku. Sial. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Carl,
terima saja tawarannya. Kamu akan celakai semua orang. Aku bilang diam. Carl, setuju saja. Apa gunanya seluruh aksi pasifismemu kalau akhirnya kita semua mati dibunuh? Masuk akal kan? Aku hitung mundur untukmu. Kita lihat berapa tembakan sampai kamu menyerah. Sudah cukup. Sepertinya kamu akhirnya mengerti. Tapi tunggu, bukannya kamu cuma bekerja di sini? Mereka nggak berarti apa-apa bagimu, kan? Aku mulai dari yang sekarat dulu. Kali ini, aku nggak akan membidik kakinya. Aku bilang cukup. Lepaskan mereka. Aku akan gabung ke organisasi kalian. Oh, romantis sekali. Pahlawan mulia kita nggak tega lihat kekasihnya kesakitan. Gak kena arteri besar. Ayo kita berbahan dulu ya. Hei, tunggu, nggak secepat itu. Apa aku sudah bilang kamu boleh gabung? Apalagi yang kamu mau? Sekarang giliranmu mohon padaku. Aku akan pertimbangkan untuk terima kamu. Kamu punya kesempatan setuju waktu aku tanya baik-baik. Tapi sekarang akan kubuat kamu berlutut dan kamu memohon padaku. Lakukan itu dan aku mungkin akan pertimbangkan kamu. Hei, kamu keterlaluan. Kamu tahu nggak siapa yang lagi kamu ancam? Apa? Oh, kasih tahu aku. Dia penembak terbaik di dunia. Dia raja senjata. Kamu pikir ada orang lain yang bisa belokkan peluru seperti yang kamu lihat di video? Bos, kayaknya dia serius. Mungkin kita harus cek intel dulu. Lihat badut-badut bodoh ini berkeliaran dengan teori konspirasi konyol mereka dan nggak tahu apa-apa tentang bagaimana dunia ini. Aku kasih tahu sedikit rahasia. Raja senjata hilang setahun lalu karena dia dibunuh. Apa? Ya, ditembak di kepala setahun lalu saat operasi daun maple. Oh. Operasi Daun Maple. Penembak itu anggota mereka. Sudah kuduga. Gak mungkin dia beneran raja senjata. Semua itu bom belaka. Sekarang kita akan mati karena pecundang itu berurusan sama orang yang salah. Bisa diam nggak? Sekarang bukan waktunya untuk mengeluh. Sial, kita semua akan mati. Carl, pikirkan kami. Pikirkan Rebecca. Kamu gak bisa seret kami bersamamu. Tolong, aku mohon. Aku akan gabung kalian, lepaskan mereka. Apa kamu bilang? Kok rasanya nggak tulus? Ibu! Gak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Jangan. Ayo, yang tulus sedikit. Katakan lebih keras. Jangan sakiti ayahku. Dia raja senjata. Dengar, nak. Siapapun ayahmu, sekarang dia cuma debu di bawah sepatuku. Lebih baik mulai memohon, atau kupastikan bocah menyebalkan ini nggak bisa bicara lagi. Tolong. Aku mohon. Izinkan aku bergabung dengan organisasi kalian. Ini raja senjatamu. Ini pahlawan mulia yang sumpah nggak akan tumpahkan darah. Yang kulihat di depanku cuma pengecut nggak berdaya. Ayo, beri tepuk tangan untuk rekrutan baru kita. Dasar bajingan. Sekarang inisiasimu dimulai. Hei, kami bayar mahal untukmu. Apa salahnya uji coba? Aku pun nggak tahu video itu asli atau AI. Apa sebenarnya maumu? Hei, jangan manja. Ini tes terakhir, aku janji. Kita akan segera kerjasama. Melihat itu percaya, aku mau lihat kamu belokkan peluru dengan mataku sendiri. Satu tembakan dan lepaskan mereka. Ya, itu saja. Aku membuat ini sedikit lebih menegangkan. Aku mau lihat kamu belokkan peluru, memutari wanitamu, dan kena ke dia. Apa-apaan ini? Kenapa aku? Nggak, lepaskan aku. Aku tahu kamu benci banget sama dia. Anggap saja ini bonus pendaftaran. Carl, jangan lakukan ini. Bro, apa kamu sudah gila? Nyawa seseorang kamu jadikan permainan. Bukannya kamu raja senjata. Harusnya mudah untuk tembak tanpa bunuh dia. Aku juga gak keberatan kepalanya ditembak. Aku gak peduli. Kok? Luis! Luis! Aku gak
bisa. Sudah aku duga. Aku sudah tahu video itu cuma AI. Jangan. Kamu tunggu apa? Hajar dia. Ayah! Ayah! Lihat ini. Revolver mewah. Lihat benda ini. Astaga. Bos, Apa ini? Kamu veteran gagal, makanya terlalu pengecut untuk tarik pelatuk. Kamu punya PTSD. Berhenti, kembalikan itu. Itu milik ayah. Oh, jadi ini penting ya. Begini saja, aku punya ide. Jangan. Hei! Rebecca! Sayang, bangun. Kubunuh kamu. Kamu gigit aku? Dasar anak sialan. Sayang, bangun. Hei, aku suka senjata ini. Lumayan juga, aku rasa aku simpan saja. Kamu tahu semua orang yang coba menipuku sudah mati, kan? Cuk, aku gak akan terlalu keras padamu. Biar kamu punya waktu sesali sumpah bodohmu itu. Apa kata dokter? Dia gegar otak dan tulang rusuknya patah. Astaga, ada yang tega lakukan ini pada anak kecil. Hei, sayang. Ayah, ibu, itu ibu ya? Iya, ayah dan ibu di sini. Bagaimana perasaanmu? Sakit. Ayah sakit. Ibu juga sakit. Aku harus lindungi mereka. Kami baik-baik saja, Rebecca. Rebecca, Obat penghilang rasa sakitnya mulai bekerja. Dia baik, biarkan saja dia istirahat. oke. Pak Heng. Selamat datang. Ada keperluan apa hari ini? Ku dengar kamu lagi cari rekrutan baru. Aku dapat barang ini hari ini. Aku mempersonalisasi dan hilangkan jejak sebelumnya. Senjata ini. Hilangkan nomornya, lambangnya buat gagang baru. Kamu tahu prosedurnya. Dan pastikan namaku satu-satunya yang tersisa. Mengerti? Iya, aku mengerti. Hanya saja pistol ini tampaknya unik. Untuk kasus seperti ini, aku harus bicara dengan bosku, Pak Matthew. Kalau begitu, cepat lakukan. Jangan bawa waktuku. Sudah kubilang, pastikan lapangan tembak Jen direnovasi dengan perlengkapan kelas atas. Jangan khawatir soal biaya, aku yang tanggung semuanya. Pak Matthew, Hank baru saja bawa sebuah revolver antik. Dan dia ingin revolvernya dibersihkan dan dipersonalisasi. Revolver ini, dia bilang dapat dari mana? Enggak. Tapi kamu tahu, Hank, pasti rampok orang Malang. Karl Oliver, ya Tuhan, ini astaga. Revolver ini adalah milik Raja Senjata. Ada tempat yang harus aku datangi. Kamu di sini sama Rebecca. Kamu bilang senjatamu nggak akan tumpahkan darah lagi. Iya, aku coba tinggalkan semua pertumpahan darah itu. Tapi sekarang mereka yang mulai sendiri.
Koleksi senjata keluargaku ada di belakang lapangan. Pilih saja. Nggak usah. Aku punya koleksiku sendiri. Jaga Rebecca baik-baik. Kamu yakin kalau mereka pelakunya? Iya. Pastikan mereka bayar apa yang mereka lakukan pada ayah. Pasti. Hei, tunggu. Janji padaku kamu akan pulang dengan selamat. Aku janji. Kenapa kamu begitu lama? Gak bagus buat bisnismu. Dari mana kamu dapat senjata ini? Kamu gak punya hak tanya aku. Sekarang mulai bekerja. Aku tanya, dari mana kamu dapat senjata ini? Siapa yang peduli? Baiklah, sekarang pergi dari tokoku dan bawa juga sampahmu ini. Sekarang. Kamu gila. Jangan lupa, Matthew. Kamu hasilkan banyak uang dari kami. Apa? Ulangi itu. Maksudku selama bertahun-tahun kamu sudah bekerja untuk kami. Aku nggak bekerja untuk kalian. Aku kerja dengan ayahmu. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Dari mana kamu dapat senjata ini? Kamu bunuh pemiliknya? Enggak. Tapi aku buat hidupnya menderita. Wah, kamu bahkan nggak selesaikan kerjaanmu. Dia masih hidup. Kerja bagus. Kamu sudah buat masalah besar. Iya. Tentu saja. Oh, sekarang kamu todong aku di toko senjataku. Sama cerobohnya seperti majikanmu. Kalau Pak Sergei Smith lihat yang kamu lakukan pada putranya, dia akan datang cari kamu. Kalau begitu tembak sekarang dan akhiri atau pergi dari sini. Kamu pikir bisa menakutiku, ha? Hanya karena kamu kerja dengan ayahku? Tamat kamu. Hubungi ayahku, bilang Matthew hianati kamu. Sekalian, sampaikan pesanku ke Pak Sergei. Kasih tahu dia kalau aku temukan orang yang selama ini dia cari. Jadi kamu kira aku ini bodoh? Aku tahu dari mana kamu dapat senjata itu. Kamu curi itu dari lapangan tembak reot di timur kota. Benar kan? Bagaimana kamu tahu? Pernah dengar nama Harold Oliver? Raja senjata? Betul. Sekarang lihat tulisan di bawah gagang ini. Gak mungkin. Pria di lapangan tembak itu raja senjata? Kamu bercanda? Kamu pikir Raja Senjata akan bekerja di lapangan tembak seperti itu? Maksudmu pecundang ini? Videonya palsu. Itu AI. Itu dia. Dia Raja Senjata. Jangan percaya semua yang kamu lihat di online, pria tua. Dia bukan Raja Senjata. Aku lihat sendiri. Dia terlalu pengecut untuk tarik pelatuk. Aku buat dia mohon nyawaku kepada aku. Dia bahkan gak bisa lakukan apa-apa, bahkan setelah aku pukul putrinya. Apa? Kamu pukul Rebecca? Ya, dia menangis panggil ayahnya. Kamu sudah celakai kita semua. Aku sudah lihat sendiri. Peluru itu memang benar-benar berbelok. Dia, kamu tahu apa yang kulihat? Seorang pengecut yang saksikan istrinya ditembak, teman-temannya hampir mati, tapi tetap gak bisa tarik pelatuk. Menurutmu pecundang seperti itu Raja Senjata? Omong kosong. Tenang. Saat ayahku datang,
Kita balik ke lapangan tembak, bakar, dan buat dia bersujud kayak orang gak punya harga diri. Enggak, bukan begitu. Ini gak ada hubungannya dengan rasa takut. Dia sumpah gak akan menembak untuk bunuh lagi. Jangan mulai lagi. Dengar, yang perlu kamu khawatirkan itu, mau bilang apa sama ayahku waktu dia tiba? Dasar bodoh. Kamu menyerang seorang pria yang selama ini sudah mundur. Kamu paksa dia habis senjata dan paksa dia untuk kembali. Ayah, akhirnya ayah datang. Matthew khianati kita. Dia bahkan pukul aku. Tinggalkan kami. Aku mau bicara sama Matthew. Ayah, Keluar dari sini. Ku dengar kamu sudah temukan orang yang kucari. Benar, Pak Sirge. Tapi kamu pukul putraku. Iya, saya pukul. Oh. Mau jelaskan alasannya? Putramu curi senjata dari Raja Senjata. Lalu dia pukul putrinya. Kamu yakin itu Raja Senjata? Aku sangat yakin. Kamu pasti bisa kenali dia. Tembakanmu meleset, dan kamu masih berani lapor balik padaku? Tunggu, kamu nggak bilang targetnya Raja Senjata. Aku lihat dia tembak kepala seseorang dari jarak 4.000 meter. Tapi aku bunuh pengamatnya. Untuk itu, aku harusnya dapat bagian dari hadiahnya, kan? Ya, oke. Bawa putraku masuk. Kamu dikirim untuk cari rekrutan baru hari ini, kan? ya, tapi dia agak penuhi syarat. Mampus kamu, Matthew. Bersihkan dirimu. Mau aku keluar? Ayah, apa yang kulakukan? Kamu gagal dalam tugasmu hari ini. Aku sudah ikuti prosedur. Aku sudah tawarkan uang. Dia gak pakai syarat. Itu bukan masalahnya. Apa? Aku nggak paham. Karena kamu nggak bunuh dia, bodoh. Cuma karena aku nggak bunuh pecundang itu, makanya ayah begitu marah. Oh, bukan apa yang kamu lakukan, tapi kepada siapa? Bukankah dia cuma orang gak penting yang kerja di lapangan tembak? Kamu harusnya bersyukur kamu putraku. Kalau bukan, sudah kubunuh dengan tanganku sendiri. Kemarahanku gak ada apa-apanya dibandingkan orang yang kita provokasi. Apa masalahnya? Aku kira dia cuma orang gak penting yang kerja di lapangan tembak. Orang gak penting itu Raja Senjata Carl Oliver. Setahun yang lalu dia hilang. Kabarnya bahwa kita yang singkirkan dia. Dan rumor itu buat yang terpilih jadi legenda di kalangan pembunuh bayaran. Tapi cuma aku yang tahu kebenarannya. Raja Senjata masih hidup. Selama setahun aku nikmati kehormatan dan ketenaran dari kebohongan itu. Tapi kebenaran membuatku sulit tidur. Karena tahu mimpi buruk terbesarku masih di luar sana. Sekarang, putraku, kamu sudah panggil mimpi buruk terbesarku. Ayah, aku akan jelaskan masalah yang kubuat ini. Oh, bagaimana rencanamu lakukan itu?
aku akan bawa anak buahku dan bunuh dia. Apa kamu nggak dengar perkataanku sama sekali ya? Sudah terlambat. Dia Raja Senjata dan dia lagi mengincar. Kamu nggak akan lakukan apapun karena nggak ada yang bisa kamu lakukan. Apa betul dia Raja Senjata dan aku permalukan dia? Sial. Ini Matthew Valentine. Barangku sama kamu. Iya, benar. Tunggu 5 menit lagi. Pak Karo. Pak Karo. Apa yang dia bilang? Dia menuju ke sini. Sial. Aku harus pergi dan sembunyi. Jangan bergerak. Kamu tetap di sini, bodoh. Berikan ponselmu. Halo, Pakar. Aku pemimpin yang terpilih dan aku dengar tentang insiden di lapangan tembak. Aku mau sampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Aku tahu putraku sudah menyinggungmu. Kalau bisa selesaikan masalah, aku akan potong kedua kakinya dan antar kepadamu bersama $50 juta sebagai ganti rugi. Kita bisa selesaikan secara beradab. Jangan biarkan kebencian membawamu kembali ke hidup yang sudah kamu tinggalkan. Kamu bersumpahkan senjatamu gak akan tumpahkan darah lagi. Apa katanya? Hah? Semuanya baik-baik saja? Dia mau nyawamu. Suruh anak buahmu untuk menjagamu 24 jam. Tentu saja. Semua anak buahku penembak kelas A. Ini gak akan mudah. Kamu panggil aku tukang rendahan. Tapi ini aku, Raja Senjata. Pakar, aku mohon. Semua ini pasti cuma salah paham. Kita bisa bicarakan baik-baik. Di kananmu! Apa-apaan? Ditembak pelurunya. Pelurunya berbelok. Kamu beneran Raja Senjata. Kamu sendiri yang bilang, melihat itu percaya. Pakar, kamu sudah dapat yang kamu mau. Lepaskan aku. Berkat putramu, aku akhirnya temukan pria yang bunuh temanku. Ini untuk Louis. Jane, lapangan tembakmu sudah lulus semua inspeksi dan siap dibuka untuk bisnis. Terima kasih. Dan ini luar biasa.
Tepat waktu juga untuk kompetisi penembak jitu nasional. Semua peralatan dan senjatanya juga baru. Aku bahkan perpanjang jarak lapangan tembakmu. Andai saja Carl ada di sini. Ya, masih belum ada kabar dari Carl. Setelah dia balas dendamnya, dia menghilang lagi. Aku sudah suruh orang-orangku cari tapi... Jadi, kemunculannya kembali menggemparkan dunia pembunuh bayaran dan militer. Untuk yang terpilih, FBI sudah lenyapkan mereka. Gak perlu khawatir mereka akan cari kamu. Semua berkat Carl. Dia bakal pulang kan? Hei, ku dengar kalian punya lowongan. Kau ada saat aku jatuh, tanpa banyak tanya mengeluh. Di tengah dunia yang kejam, kau jadi tempatku bertahan. Tak selalu sejalan arah, namun kita tetap melangkah. Tertawa di balik masalah, menangis tanpa harus kalah. Teman, kau lebih dari sekadar nama. Hadirmu tenangkan jiwa saat semua pergi menjauh. Kau memilih tetap di situ. Teman, dalam suka dan duka, kita belajar jadi manusia. Tak perlu janji berlebihan, cukup setia dalam kebersamaan. Waktu boleh saja berubah, jarak datang memisah langkah. Namun cerita yang terukir bahkan mudah untuk berakhir. Jika nanti aku lupa arah pulang dan makna, ingatkan aku perlahan bahwa aku tak sendirian. Teman, terima kasih untuk segalanya, atas sabar dan cerita. Dalam diam dan tawa panjang, kau hadir tanpa kepentingan. Teman, bila dunia
couldn't tell. False hope, it broke me in two. Every life felt like it was true. I gave my heart, I gave my all, only to stumble, only to fall. Now I see through the disguise, wipe the tears from my eyes. No more chains, no more rope. I'm letting go of false hope. I dance in shadows of your lies, chasing mirrors and empty skies. Every touch was a fleeting flame, nothing ever stayed the same. I believed in us, in your plans, but they slipped right through my hands. Now I'm stronger, I found the light, breaking free from endless nights. The closer I felt, the more I fell, but now I've escaped your spell. False hope, it broke me in two. Every life felt like it was true. I gave my heart, I gave my all, only to stumble, only to fall. Now I see through the disguise, wipe the tears from my eyes. No more chains, no more rope. I'm letting go of false hope. Every ending has a start, a brand new fire in my heart. I'll rise above, I'll find my way. No more shadows left to sway. False hope, I'm breaking through, finding the love that's real and true. I gave my heart, but now I see the only hope I need is me. No more chains, no more rope. I'm free from false hope. Kau ada saat aku jatuh, tanpa banyak tanya mengeluh. Di tengah dunia yang kejam, kau jadi tempatku bertahan. Tak selalu sejalan arah, namun kita tetap melangkah. Tertawa di balik masalah, menangis tanpa harus kalah. Teman, kau lebih dari sekadar nama. Hadirmu tenangkan jiwa saat semua pergi menjauh. Kau memilih tetap di situ. Teman, dalam suka dan duka, kita belajar jadi manusia. Tak perlu janji berlebihan, cukup setia dalam kebersamaan. Waktu boleh saja berubah, jarak datang memisah langkah. Namun cerita yang terukir bahkan mudah untuk berakhir. Jika nanti aku lupa arah pulang dan makna, ingatkan aku perlahan bahwa aku tak sendirian. Teman, terima kasih untuk segalanya, atas sabar dan cerita, dalam diam dan tawa panjang. Kau hadir tanpa kepentingan. Teman, bila dunia
stayed the same. I believed in us, in your plans, but they slipped right through my hands. Now I'm stronger, I found the light, breaking free from endless nights. The closer I got, the more I fell, but now I've escaped your spell. False hope, it broke me in two. Every lie felt like it was true. I gave my heart, I gave my all, only to stumble, only to fall. Now I see through the disguise, wipe the tears from my eyes. No more chains, no more rope, I'm letting go of false hope. Every ending has a start, a brand new fire in my heart. I'll rise above, I'll find my way. No more shadows left to sway. False hope, I'm breaking through, finding the love that's real and true. I gave my heart, but now I see the only hope I need is me. No more chains, no more rope, I'm free from false hope. Kau ada saat aku jatuh, tanpa banyak tanya mengeluh. Di tengah dunia yang kejam, kau jadi tempatku bertahan. Tak selalu sejalan arah, namun kita tetap melangkah. Tertawa di balik masalah, menangis tanpa harus kalah. Teman, kau lebih dari sekadar nama. Hadirmu tenangkan jiwa saat semua pergi menjauh. Kau memilih tetap di situ. Teman, dalam suka dan duka, kita belajar jadi manusia. Tak perlu janji berlebihan, cukup setia dalam kebersamaan. Waktu boleh saja berubah, jarak datang memisah langkah. Namun cerita yang terukir, bahkan mudah untuk berakhir. Jika nanti aku